warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita lanjutkan kajian Al-Hikam. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Al-Hikam nomor 246. Mata alamaka adamu ikbalin nasi alaika au tawajjuhuhum bidzammi ilaika farji ila ilmillahi fika fa in kana la yukniuka ilmuhu fa musibatuka bi'adami qana'atika bi'ilmihi asyaddu min musibatika min wujudil ada minhum. Apabila menyakitkan hatimu atau menyedihkan hatimu tidak menghadapnya orang-orang kepadamu atau celaan orang-orang kepadamu, maka selidikilah apa yang diketahui Allah dari perbuatanmu, maka koreksilah keadaan diri yang sebenarnya menurut apa yang diketahui oleh Allah. Maka apabila engkau belum puas dengan apa yang sebenarnya telah diketahui oleh Allah itu, maka bala yang menimpa kepadamu karena tidak puas terhadap apa yang telah diketahui oleh Allah itu lebih besar dari bala sekedar diganggu oleh sesama manusia. Diganggu orang kita anggap sebagai bala. Orang yang menghina, meremehkan, membeberkan aib. Tetapi kalau bagi orang yang mau dekat dengan Allah, kita harus ukur. Kalau kita kecewa dan sedih dengan perkataan orang kepada kita, itu hanya dari penilaian orang yang tidak tahu apa-apa. Harusnya kita mulai mikir, orang yang tahu sedikit menghina, padahal Allah tahu tentang kita secara sempurna. Kalau kita lebih sibuk dengan penilaian orang dan tidak sibuk dengan penilaian Allah, itu bala yang lebih besar. Dihina orang dianggap suatu musibah, tapi tidak berani jujur untuk meyakini apa yang Allah tahu tentang dirinya, itu lebih buruk daripada dihina orang. Jelas hadirin, orang menghina sudah kita anggap musibah, tapi itu kecil. Sebetulnya penghinaan orang kepada kita tidak ada bahaya. Yang bahaya itu kita tidak berani jujur untuk melihat keburukan sendiri. Allah tahu tentang kita. Penghinaan orang kepada kita itu dengan izin Allah juga. Untuk apa? Di antaranya agar kita tahu bahwa Allah itu menutupi lebih banyak tentang kejelekan kita dibanding dengan yang orang tahu. Benar? Makanya penghinaan orang ke kita itu pasti sederhana dibanding dengan kehinaan yang asli. Yang kedua, kita dihina orang oleh Allah ditakdirkan begitu supaya kita punya kesempatan dapat pahala, evaluasi diri, pahala sabar, dapat pahala memaafkan. Dengan ada orang yang bersikap buruk, kita bisa membalas dengan kebaikan. Beda. Makanya jangan terpusat kepada penghinaan orang, tapi fokuslah kepada kehinaan kita yang Allah pasti tahu. Ya, selanjutnya. Innama ajral adha ala aydihim kay la takuna sakinan ilaihim arada ay yuz'ijaka an kulli shay'in hatta la yusghilaka anhu bi syai'in. Memang sengaja Allah melaksanakan gangguan terhadap dirimu dari orang-orang itu supaya engkau tidak jinak kepada mereka. Sengaja Allah menjengkelkan atau menjemukkan engkau dari segala sesuatu supaya tidak ada sesuatu yang melupakan engkau daripada Allah, supaya tidak ada yang mengganggu engkau untuk ingat kepada
Ada kalanya kita sangat suka kepada seseorang, sampai seseorang ini mencuri perhatian kita dari Allah. Lebih ingat dia daripada ingat Allah, lebih senang untuk dekat dengannya daripada dekat dengan Allah. Dan Allah tahu, dibalikan saja hatinya. Yang tadinya suka jadi nggak suka kepada kita, yang tadinya pengen dekat jadi jauh. Mungkin kita sedih awalnya, tapi kalau udah ingat, evaluasi, oh iya, emang selama ada dia melalaikan hati saya dari Allah. Makanya oleh Allah diambil. Macam-macam caranya ya, karena Allah membolak balik hati, dibuat dia jadi kita tidak lagi berharap dari dia, cuma berharap dari Allah. Bagus. Punya teman kaya, tapi jadi sandaran hati kita. Ingin selalu ketemu, ingin telepon. Padahal Allah tahu semua kebaikan kita ini karena ngarep-ngarep sesuatu dari kekayaannya. Dibuat saja suatu saat dia tidak suka ke kita, atau ditelepon tidak ngangkat, di SMS tidak balas, dikunjungi tidak ketemu. Nah, ini karunia Allah supaya kita tidak nyandar kepada selain dia. Kita dibuat punya kesukaan, tapi Allah menciptakan jemu. Supaya apa? Ya supaya kita tidak asik dengan kesukaan kita sampai lupa ke Allah. Ada orang yang terlena dalam apa yang dia sukai. Kalau Allah sayang kepada seorang hamba, dibuat jemu. Ada orang yang suka sekali main gitar, oleh Allah dibuat nyebelin gitar, karena Allah tahu gitar ini bisa melalaikan darinya. Ada yang senang main PS atau handphone, oleh Allah takdirkan kecemplung handphone, karena Allah tahu tiap salam itu lebih sibuk dengan handphone, SMS. Ada seorang penghafal Quran yang asalnya sangat terikat kepada gadgetnya, handphonenya. Tiba-tiba dia jadi tidak suka dengan handphonenya, ganggu. Dan sesudah dimatikan, dia sibuk dengan menghafal. Dia merasakan nikmat luar biasa tanpa disibukkan oleh handphone yang bisa mengganggu jadwal menghafalnya. Siapa yang memindahkan dari senang main BBM-an, SMS-an menjadi jemu melihat handphone? Dialah Allah. Allah tahu ini handphone sangat mengikat hatinya. Bahkan komat saja masih dibaca. Sesudah Assalamualaikum lebih suka megang handphone daripada zikir. Malam hari mau tahajud lebih suka Allah melihat semua yang dilakukan, lalu dibuat oleh Allah. Ini jemu kepada handphone. Jadi ada jemu baik, jemu dari yang melalaikan dari Allah. Terakhir satu lagi, idza 'alimta anna asy-syaitana la yaghfulu 'anka fala taghful anta 'amman nasiyatuka biyadihi. Jika engkau telah mengetahui bahwa setan itu tidak pernah lupa kepadamu, maka engkau jangan lupa terhadap Tuhan yang nasibmu ada di tangannya. Oh, ini bab setan. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya setan itu musuhmu, maka nyatakanlah dia sebagai musuh. Tapi setan itu mutlak, sepenuhnya ciptaan Allah, sepenuhnya dalam genggaman Allah. Kita tidak lihat setan, setan lihat kita. Setan keroyokan, kita sendirian. Setan tidak punya kerjaan lain selain nipu kita, kita banyak kerjaan. Jadi gimana? Ya sudahlah, berlindung saja kepada pemilik dan penguasa. Setan itu diciptakan oleh Allah untuk mengganggu kita, supaya kita berlindung kepada pemilik penguasa segala-galanya. Nah, habis gimana mau berkelahi dengan setan juga tidak kelihatan, tapi Allah lihat setan.
Kita jangan melakukan sesuatu yang tidak efektif. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan salah satu yang tidak bisa digoda setan adalah orang yang ikhlas. Jadi daripada kita sibuk mikirin godaan setan, lebih baik mikirkan bagaimana jadi orang ikhlas, ya kan? Ini benteng nggak bisa ditembus, daripada mikirin yang nyerang, mending bikin benteng. Karena udah yakin benteng ini nggak bisa ditembus, daripada kita mengagung-agungkan kehebatan setan, lebih baik kita bikin aja benteng keikhlasan. Orang yang ikhlas itu adalah orang yang putus harapan dari makhluk untuk dirinya. Makin ada harapan dari makhluk, bentuk apa saja, ujian, penghargaan, penilaian, pemberian, makin kita berharap dari makhluk apapun bentuknya, itu mengurangi keikhlasan dan itu memperlemah benteng. Makanya orang yang paling kuat harapannya ke makhluk paling gelisah dan paling mudah emosi, kecewa, marah, jengkel, karena tambatan hatinya makhluk. Tapi kalau yang putus harapan dari makhluk dan cuma Allah saja, dia bergaul dengan makhluk dekat, tapi hatinya hanya Allah yang punya. Segala-galanya, gak ada harapan dari makhluk, pasti tidak ada dipuji, dihargai, diterima kasih. Itu setan seperti tidak menemukan pintu untuk menggoda dan menjerumuskan. Ada pertanyaan, silakan. Silakan. Ja'alahu laka aduwan liyuhwisaka bihi ilaihi wa harraka ilaihin nafsa liyaduma ikbaluka alaihi. Sengaja Allah menjadikan setan sebagai musuhmu supaya engkau jemu pada setan dan berlindung kepada Allah. Demikian pula Allah tetap menggerakkan hawa nafsumu supaya engkau tetap selalu menghadap kepada Allah untuk melawan hawa nafsu. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Surah An-Nahl ayat 99. Sesungguhnya syaitan tidak berdaya, tidak berkuasa terhadap orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Mereka berserah diri dan bertawakal kepada Allah. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawunnahu walladzina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya kekuatan atau kekuasaan setan itu hanya pada orang-orang yang berwali kepadanya menurut pada pimpinan atau bisikan-bisikannya, dan dengan itu mereka menyekutukan Allah. An-Nahl ayat 100. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan tiadalah saya merasa bersih diri sebab hawa nafsu itu mendorong kepada kejahatan, kecuali orang yang dapat hidayah atau rahmat Tuhanku. Sungguh Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surah Yusuf ayat 53. Setan tidak bisa kita lihat dan kita tidak tahu cara berkelahi dengan dia. Tapi oleh Allah diadakan setan supaya kita berlindung kepada yang menguasai, menaklukkan, menggenggam setan. Siapa? Allah. Kita juga punya nafsu, banyak keinginan, capek. Kalau dilawan pusing. Harusnya dekati Allah yang menggenggam nafsu kita. Kalau harus segala ditaklukkan, berat ya. Tapi ada Allah. Misalkan ada ikhwan yang sudah ingin menikah tapi belum ada pasangannya, pusing. Ya, lihat akhwat pusing, lihat selop saja pusing. Makan obat pusing, tidak selesai. Minta tolong ke Allah, cari amalannya, saum,
baca Quran, jaga pandangan. Allah sudah memberikan jalur-jalur pertolongan. Nanti Allah kan yang melihat, oh dia hamba ini saum, hamba ini jaga pandangan, hamba ini jaga hijab. Allah maha menguasai, Allah balikan hati, teduh, jadi tidak banyak keinginan. Masya Allah, mudah bagi Allah, karena semuanya ciptaan Dia, semuanya dalam kekuasaan. Ada pertanyaan silakan. Semuanya dalam genggaman Allah secara sempurna. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin nanya gini ya. Misalnya ada orang minta doa, Kang tolong doakan saya. Terus misalnya dijawab seperti ini, insya Allah saya doakan. Tapi yang terpenting adalah doa kamu sendiri dan doa orang tua. Apakah jawaban seperti itu betul? Doakan saja. Ya maksudnya saya doakan, tapi kamu juga berdoa dan doa orang tua kamu juga gitu. Wow. Kang doakan, doa dulu yang bagus sambil pulang. Jangan lupa ya, doa yang banyak dan minta didoakan. Sebetulnya lebih enak ya. Bang doakan, yang penting doa kamu dan doa orang tuamu. Saya doakan juga. Insya Allah saya doakan, habis doa bisikin, jangan lupa banyak berdoa ya. Dan minta didoakan orang tua juga orang-orang yang soleh. Tinggal kemasannya. Ada lagi? Maaf, tinggal pakai hati. Kalau kita udah jengkel akan keluar kata-kata menjengkelkan. Kalau kita sayang keluar kata sayang. Tadi ada pertanyaan, bagaimana kalau ada orang berbuat salah, apa bedanya antara buruk sangka, suudzon dengan husnudzon? Gini, misalkan ada orang bikin salah, kalau orang yang husnudzon ke Allah, ini pasti benar amalan, insya Allah benar amalan. Dia akan berpikir begini, oh Allah memperlihatkan kesalahan dia kepada saya, ini ladang amal bagi saya. Bicara baik-baik, bang, maaf tadi saya dengar bacaannya salah, yang saya pahami begitu. Maaf ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Itu husnudzon. Di sininya enak, kata-katanya enak. Tapi kalau suudzon begini, nggak nyangka ya, ternyata bacaannya masih jelek. Boro-boro yang lain yang ini aja udah jelek. Selesai tidak masalah. Enak tidak hati orang yang ngomong itu? Pasti nggak enak. Karena salah itu pasti nggak enak. Oh, nggak benar tuh bacaan. Sayang sekali. Mau ceramah apa juga kalau ini nggak benar, nggak bagus aja. Itu udah nggak enak pasti. Dan itu ciri-ciri suudzon dan tidak menyelesaikan masalah. Benar. Malah kita nggak dapat ilmu dari orang tersebut. Padahal tidak ada yang sempurna. Allah perlihatkan kekurangan, boleh jadi banyak kelebihan yang lain. Dan kalau dia punya kekurangan, kemudian dia tobat, dia perbaiki, dia tobat jadi bagus. Tapi kita terkunci oleh kekurangan dia. Jengkel, tidak suka, tidak dapat ilmunya. Rugi. Ya, ada pertanyaan lain? Cukup? Ayo, ini kesempatan. Ya, tolong dibantu mikrofon. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ingin bertanya, bagaimana misalkan kalau kita tuh ya udah berusaha ya untuk menerima kekurangan orang lain, tapi di satu sisi kita pun tidak ingin merasa bahwa kita itu lebih baik gitu dari orang tersebut, karena terkadang kalau misalkan kita merasa dia kurang dan kita malah merasa lebih baik gitu. Ya, kita harus selalu jujur dengan apa yang Allah tahu tentang kita. Sholat kita belum khusyuk, mata belum terjaga, sedekahnya pelit, tahajud lebih banyak ngantuknya, hafalan baru hafal kata-kata, belum hafal makna dan pahamnya. Kalau kita sering sekali memikirkan dosa kita yang Allah tahu, itu beda.
Dan kita lihat orang, kalau orang punya kesalahan kan kita tidak tahu amal-amal dia, benar? Tidak ada yang sempurna selain Rasulullah. Kita tidak punya hak memvonis orang. Gimana nih? Beda pendapat tentang dalil, ini bid'ah, itu bid'ah. Ada yang ngomong gitu, kita nggak usah marah. Kita belajar saja. Mana tahu mana yang dengar ya. Berapa lama sih kita belajar Islam? Dikit. Bagaimana mungkin ilmu yang sedikit berani memvonis orang lain? Tapi dia itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Maaf, tahu apa kita tentang Al-Quran dan Sunnah? Jadi kalau ada beda pendapat, paling berani kita berkata begini, ini menurut Al-Quran dan Sunnah yang saya pahami, gitu. Paling sampai di sana. Kalau ini menurut Quran dan Sunnah, berarti dia sudah paham Quran dan paham Sunnah. Padahal baru masuk pesantren 2 bulan yang lalu, baru mendengar sangat sedikit tentang Islam, tentang Quran. Bagaimana mungkin kita menjadi orang yang merasa paling benar? Padahal Islam diciptakan Allah rahmatan lil alamin. Islam didesain oleh Allah sempurna untuk segala masa, segala peradaban. Padahal Islam bisa mengakomodasi orang yang awam, orang yang latar belakangnya tidak Islam, orang yang berbagai tingkat intelektual, lingkungan, daerah. Kan Islam tidak disiapkan hanya untuk satu daerah, benar? Allah kan menebarkan makhluknya di mana-mana. Allah takdirkan ada yang orang tuanya tahu agama, ada orang tuanya yang tidak tahu agama, ada yang orang tuanya tidak Islam. Dan itu Islam sudah disiapkan oleh Allah untuk aneka latar belakang, karakter, bakat. Masya Allah. Allah pencipta langit dan bumi yang menciptakan Islam tahu siapa yang harus hidup dengan Islam. Bagaimana mungkin kita belajar Islam kemarin sore dari beberapa ustadz, beberapa bacaan, kemudian surga diborong oleh dirinya sendiri, seakan yang berbeda dengan dia tuh udah pasti masuk neraka. Oh, beranikah? Sangat hebat kalau berani begitu. Nah, kalau ada orang yang memvonis kita atau berkata ini salah, itu salah, kita tidak usah jengkel, tinggal belajar saja. Pelajari ya, dan kita berhak punya keyakinan. Dan kalau beda tidak apa-apa, kita tidak usah memaksa orang lain sama dan gampang memvonis. Kecuali kalau saudara sudah aku yakin husnul khotimah, sudah yakin menguasai Quran dengan sepenuhnya, sudah yakin menguasai hadis Nabi. Kalau belum menguasai, paling sampaikan ini yang saya pahami dari Al-Quran, ini yang saya pahami sedikit tentang hadis. Dah, paling top itu, benar? Jangan menghakimi orang. Kita tidak tahu rahasia Allah terhadap orang tersebut. Mungkin sekarang dia bergelimang dosa, tapi dosanya itu yang mengantarkan taubat nasuha dan melesat menjadi kekasih Allah. Jangan sibuk dengan mengotori hati karena beda pendapat. Terima kasih rekan-rekan. Mohon doa, mudah-mudahan tugas ke Jepang ini bisa nambah iman, nambah amal, nambah ilmu. Jepang ciptaan Allah. Allah ciptakan Jepang dan pernah menjajah negeri ini 3,5 tahun, dan sekarang menjajah dunia dengan produk-produknya. Mudah-mudahan di sana nanti ada hikmah, karena setiap
hikmah itu hak orang yang beriman walaupun lewat siapapun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Engkau telah dengarkan segala yang terucap, Engkau tahu segala yang tersembunyi. Berkahilah pertemuan ini ya Allah. Beningkan hati kami ya Allah, sehingga apa yang kami lihat selalu membuat kami takjub padamu. Apa yang halal kami dengar membuat kami selalu ingat padamu. Jadikan persoalan apapun yang kami hadapi hanya membuat kami semakin akrab denganmu. Ya Allah, jangan biarkan ada kejadian apapun yang membuat kami lalai darimu. Jadikan hati ini selalu terikat padamu, terpesona padamu, tenggelam dalam syukur yang tiada bertepi padamu. Jadikan hati ini tidak pernah berharap selain hanya berharap darimu. Tidak ada sandaran selain bersandar bergantung hanya padamu. Jangan biarkan kesibukan duniawi ini membuat kami melupakan. Ya Allah, sesibuk apapun diri ini, tetaplah hati ini sibuk bersamamu. Walaupun dalam sepi, biarlah hati ini selalu hangat bersama. Wahai yang Maha Menatap, takdirkanlah kami menjadi para pecinta-Mu yang hidup ini hanya memburu cinta. Golongkan kami menjadi orang yang dicintai oleh-Mu ya Allah. Kumpulkan bersama para pecinta. Limpahi kami dengan ilmu amal yang menyampaikan kami pada cinta. Jadikan hanya Engkau kerinduan di hati ini. Siang malam, hari demi hari, selalu menjadi penantian perjumpaan dengan Wahai yang Maha Agung, jadikan saat ini saat mustajab doa. Engkau Maha mendengar, Maha dekat, Maha memenuhi janji, mengabulkan doa. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghits ya Mujib. Amin. Hadirin, silakan doa. Allah pasti mendengar. Allah tidak pernah mengecewakan. Allah tidak pernah mengecewakan. Amin ya Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi saqatil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillah. Semoga kita selalu berasa di kata Allah kapanpun, dimanapun. Semoga setiap saat hati ini selalu ingat Allah. Tiada yang terindah dalam hidup selain bersama Allah, Tuhan semesta alam, pencipta, pemilik, penguasa segala-galanya secara sempurna.
mutlak, tak berbagi. Masya Allah. Terima kasih hadirin sekalian. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.